Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita masih pada tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Materi di kelas 6, pembelajaran keempat. Adapun hari ini yang akan kita pelajari adalah pertama, muatan bahasa Indonesia, menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan dan manfaatnya dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Kemudian PPKN menceritakan pengalaman diri tentang tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian matematika mempelajari cara dan contoh menghitung luas lingkaran. Baik, kita langsung ke pembelajaran keempat. Nah, pada pembelajaran keempat ini kita akan membahas tentang mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang penemuan lalu lintas yang berguna hingga saat ini yang diciptakan oleh Augustus Morgan ya, yang berguna sampai saat ini untuk keselamatan di jalan raya agar para pengguna jalan raya bisa tertib dalam menggunakan kendaraannya sehingga mengurangi angka kecelakaan di jalan raya. Nah, penemuan ini merupakan penemuan yang sangat baik, kemudian sangat bermanfaat juga dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita langsung saja tentang rambu lalu lintas. Ini adalah teks tentang rambu lalu lintas. Kita akan baca terlebih dahulu. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa muatan bahasa Indonesia kita akan mencari kosakata non baku, kemudian mencari juga kalimat tidak efektif, mengubahnya menjadi kalimat efektif. Baik, kita bacakan terlebih dahulu tentang teks yang berjudul rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia nggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Nah, setelah kita membaca teks rambu lalu lintas, kita bisa mencari yang terlebih dahulu adalah kata non baku. Nah, tadi di paragraf yang pertama bisa dilihat ada kata tidak baku adalah ngelihat, ya, itu yang pertama. Kemudian di paragraf yang kedua ada kata nemuin, ya. Kemudian di paragraf yang ketiga ada sistem, ya. Kemudian juga ada kata ngelihat, ya. Itu adalah kata-kata yang tidak baku sehingga kita harus merubahnya atau meluruskan menjadi kata baku sehingga kata tersebut bisa menjadi kalimat yang efektif. Nah, itu. Kemudian kita akan lanjutkan saja dulu. Nah, setelah kita tadi membaca tentang rambu lalu lintas, nah kita akan mencari kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks yang telah kita baca tadi. Nah, kita bisa menuliskan kosakata baku, ya, dari kosakata non bakunya, kemudian kalimat tidak efektifnya menjadi perbaikan kalimat efektif. Nah, bisa kita lihat atau bisa kita baca tadi setelah kita baca rambu lalu lintas, ada beberapa kosakata non baku, ya. Baik. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, ada kata ngelihat. Nah, kosakata baku, kosakata non baku, ngelihat, maka perbaikan kosakatanya adalah melihat, ya. Nah,
tadi ada kalimat yang tidak efektifnya. Nah, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Nah, ini adalah kalimat yang tidak efektif. Ya, maka bisa kita perbaiki menjadi kalimat efektifnya. Kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Itu adalah kalimat efektifnya dari kalimat yang tidak efektif tadi. Kemudian kosakata non baku yang kedua ada kata nemuin. Ya. Nah, kosakata bakunya yang lebih tepat adalah dengan kata menemukan. Kemudian kalimat yang tidak efektifnya, tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ya, perbaikan kalimatnya menjadi kalimat efektif. Tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Nah, di situ ada perbedaan antara kalimat efektif dan tidak efektifnya dari kata nemuin menjadi penemu. Ya. Kemudian kosakata non baku yang ketiga ada tadi sistem. Sistem yang seharusnya adalah menggunakan perbaikan kosakata baku atau kata baku adalah sistem. Jadi menggunakan sistem bukan sistem ya. Kemudian ada kata enggak. Enggak itu kata non bakunya, sehingga kosakata bakunya atau kata bakunya adalah dengan menggunakan kata tidak. Nah, itu adalah kosakata non baku yang dirubah ke dalam kosakata baku. Kemudian tadi ada kalimat efektif yang dirubah dari kalimat yang tidak efektif tadi. Ya, ada beberapa kalimat yang tidak efektif sehingga harus dirubah menjadi kalimat yang efektif itu. Baik, selanjutnya kita akan mengenal kosakata baku. Kapan kita menggunakan kosakata baku? Nah, tadi ada kosakata baku seperti ngelihat, kemudian nemuin, kemudian sistem, kemudian tadi ada enggak. Itu adalah kata yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sadar atau tidak sadar, kita akan selalu menggunakan kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam pergaulan. Namun ada kata yang lebih tepat di dalam penggunaannya, yaitu kosakata baku. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan kita menggunakan kosakata baku? Nah, kosakata baku itu adalah kata yang biasa digunakan saat kita menulis surat resmi. Kemudian ketika kita berpidato di acara formal dan juga saat menyusun karya ilmiah. Contoh surat resmi adalah surat lamaran. Ya. Kemudian berpidato di acara formal misalkan ketika kita berbicara dalam sebuah forum rapat, ya. Kemudian menyusun karya ilmiah sebagai contoh misalkan dalam sebuah pembuatan, kalau bagi yang nanti kuliah akan dihadapkan dengan skripsi, itu harus menggunakan kata baku. Kemudian mengapa kita menggunakannya? Menggunakan kosakata baku tadi. Nah, karena kata baku tidak terpengaruh bahasa lain atau bahasa pergaulan suatu daerah, sehingga mudah dimengerti semua orang. Selain itu, untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Nah, kita itu punya yang namanya bahasa nasional, bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Nah, kita harus bisa menjunjung tinggi bahasa Indonesia, sehingga kita harus bisa menggunakan kosakata baku yang mengubah dari kosakata yang tidak baku. Artinya kita harus sedikit demi sedikit merubah kosakata tidak baku menjadi kosakata baku dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi adalah melihat, kemudian nemuin, ya, kemudian sistem, kemudian enggak, itu bisa dirubah menjadi kosakata baku, ya. Baik, selanjutnya pada halaman 137 terdapat kotak-kotak untuk diisi dengan tentang kewajiban di jalan raya. Nah, contohnya sikap yang tidak melaksanakan kewajiban, kemudian akibat dari tidak melakukan kewajiban, dan juga jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Baik, kalau kita melaksanakan kewajiban di jalan raya, contohnya kalau kita menggunakan kendaraan, maka kita harus memiliki surat-surat yang lengkap seperti SIM dan juga STNK.
Kemudian, kalau kita mengendarai sebuah motor, kita harus menggunakan helm. Dan kalau misalkan kita menggunakan mobil, menggunakan yang namanya sabuk pengaman saat berkendara. Kemudian berkendara dengan kecepatan normal itu adalah sebagai kewajiban kita di jalan raya. Kemudian berkendara pada jalur jalan yang telah ditentukan itu adalah kewajiban kita. Kemudian mengikuti rambu lalu lintas itu adalah kewajiban kita. Nah, kalau kita tidak memiliki SIM dan STNK, berarti kewajiban kita tidak dilaksanakan sebagai pengguna jalan. Oleh karena itu, bagi anak-anak, bagi adik-adik yang belum memiliki SIM atau STNK, sebaiknya tidak membawa kendaraan ke jalan raya. Ya. Kemudian, bagaimana jika tidak melaksanakan kewajiban? Yang pertama, berkendara tanpa menggunakan helm dan sabuk pengaman. Itu adalah tidak melaksanakan kewajiban. Kemudian, yang selanjutnya, kita tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya, misalkan kita tidak memiliki surat-surat yang lengkap, seperti dari SIM dan STNK. Kemudian, berkendara melawan arah, berkendara dengan kecepatan yang sangat tinggi, kemudian tidak mau berhenti ketika lampu sedang merah, itu adalah tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga akan berakibat pada diri sendiri ketika tidak melaksanakan kewajibannya. Contohnya, ya, kita bisa ditilang oleh polisi, kemudian membahayakan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya mengakibatkan kecelakaan, mengakibatkan luka, bahkan juga korban jiwa. Kemudian akan mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak tadi. Itu adalah kalau kita tidak melaksanakan kewajiban. Oleh karena itu, di jalan raya kita pun harus bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai pengguna jalan raya tadi, ya. Baik, selanjutnya ini adalah gambar rambu lalu lintas yang terdapat di sekitar kita. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita akan mencari arti dari masing-masing rambu tersebut. Nah, bisa kita lihat pada nomor 1 itu adalah rambu larangan stop. Artinya kita harus berjalan terus, tidak boleh berhenti pada tempat yang ada larangan stopnya. Kemudian di angka 2, gambar nomor 2, dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan. Kemudian di angka 3, ya, gambar ketiga adalah dilarang berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api, ya. Kemudian yang keempat adalah bisa kita lihat adalah gambar larangan kendaraan bermotor yang tidak boleh masuk. Kemudian kelima adalah petunjuk arah yang menunjukkan arah ke suatu tempat. Kemudian gambar keenam itu adalah gambar dari rumah sakit, rambu rumah sakit. Kemudian di angka 7 adalah rambu petunjuk tentang ke tempat suatu daerah, yaitu Dieng, dengan jarak yang kurang lebih adalah 10 km. Kemudian yang kedua, apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan? Nah, rambu tersebut adalah sebagai peringatan sehingga dapat mencegah kecelakaan maupun sebagai petunjuk arah bagi pengguna jalan. Kemudian, jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan? Nah, tentu jika tidak ada, maka akan berpengaruh, yaitu mereka tidak tahu bahaya yang mungkin ada sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Selain itu juga, pengguna jalan dapat kebingungan arah tujuan yang dituju. Kemudian, yang keempat, apakah kamu pernah melihat rambu-rambu lain di jalan? Ya, tentu ketika kita di jalan raya, akan ada beberapa petunjuk jalan yang bisa kita lihat. Ya, sebagai contoh, kalau di kawasan sekolah ada gambar anak yang akan menyeberang, itu adalah sebagai salah satu contoh bahwa itu adalah rambu lalu lintas yang digunakan sebagai tanda peringatan, ya. Nah, itu adalah salah satu rambu lalu lintas yang ada di sekitar
kita. Baik, selanjutnya kita akan mencari luas dan keliling lingkaran dengan beberapa bangun gabungan. Nah, di sini bisa kita lihat ada sebuah gambar. Kita akan mencari luas hanya bagian yang diarsirnya saja. Artinya yang bagian ininya saja yang akan kita cari. Nah, di sini bagiannya salah satunya adalah bagian utamanya adalah menggunakan dengan persegi. Nah, ini ya, ini persegi. Namun kita akan mencari luasnya adalah hanya bagian yang diarsirnya saja. Maka di sini kita akan mencari. Nah, ini yang ini adalah bagian dari 1/4 ya. 1/4 lingkaran. Ini juga 1/4 lingkaran, ini 1/4 lingkaran, ini juga 1/4 lingkaran. Maka kita akan mencari luas L sama dengan luas persegi, ya, luas persegi dikurangi 4 dikali 1/4 luas 4 lingkaran. Maka luas perseginya, nah ini luas perseginya ini kan, ini adalah jari-jarinya 7 cm. Maka kalau misalkan dari sini ke sini itu adalah 14. Maka luas perseginya di sini adalah 14 dikali 14. Ya, kita beri tanda kurung, dikurangi 4 dikali 1/4 dikali pi. Mudah-mudahan masih ingat itu apa pi. Pi itu bisa menggunakan 3,14 atau 22/7 ya. Dikali 7 jari-jari dikali 7. Ini juga sama, agar tidak ini kita menggunakan tanda kurung. 14 dikali 14 itu adalah 196 ya, dikurangi, nah ini 4 dibagi 4 1 ya, 4 dibagi 4 nya 1, maka kita tidak perlu tulis lagi yang ini, hanya menggunakan pi yang ini. Berarti nilainya adalah kita ganti pi nya 22/7 dikali 7 ya. Maka nilainya adalah 196 dikurangi 154. Maka luasnya yang diarsirnya itu adalah 42 cm persegi. Kemudian sedangkan kelilingnya, keliling itu berarti kita mencari yang ini ya, seluruhnya, yang garis pinggirnya. Di sini ada dari sini ke sini 7, maka kalau misalkan dari sini tadi sudah jelaskan adalah 14. Karena ada 4 sisi, maka kelilingnya adalah 4 dikali 14. Nah, 4 dikali 14 itu adalah 56 cm persegi ya. Nah, tadi yang ini adalah luasnya 42 cm, sedangkan kelilingnya adalah 56 cm persegi. Nah, itu pada soal yang pertama. Selanjutnya kita akan ke soal berikutnya, masih dengan bangun gabungan ya. Nah, ini juga sama, pada dasarnya kita akan mencari seluruhnya, luas ini seluruhnya yang diarsir. Kemudian nanti kita akan mencari garis pinggirnya yang ini ya, garis pinggirnya untuk mencari kelilingnya. Nah, ini berapa nanti kelilingnya, sama dengan soal yang pertama tadi. Kita akan mencari itu bagiannya, ada bagian persegi, ada bagian lingkaran. Nah, ini bagian lingkarannya ya.
Maka di sini luas ya, L sama dengan di sini luas persegi ya, kalau tadi dikurangi ditambah dengan luas lingkaran ya. Nah, kalau tadi dikurangi, sekarang kita menjumlahkan karena kita mencari seluruhnya, ini luasnya ini seluruhnya. Nah, luas perseginya, nah ini perseginya, panjangnya 28, lebarnya 12. Maka luas perseginya itu adalah 28 dikali 12. Kemudian ditambah dengan luas lingkaran. Luas lingkarannya ini yang bagian atas dengan bagian bawahnya. Ya, kita gunakan langsung. Kalau misalkan setengah lingkaran, yang ini ditambah setengah lingkaran berarti 1. Maka kalau satu lingkaran penuh, berarti kita tinggal mencarinya adalah 22/7 dikali, nah, karena ini diameter, maka kita harus cari dulu jari-jarinya, karena untuk mencari luas lingkaran itu adalah 22/7 atau V dikali jari-jari dikali jari-jari. Maka 28 setengahnya dari 28, R itu adalah diameter dibagi 2, maka di sini adalah 14. 14 dikali dengan 14. Nah, 28 dikali 12 itu adalah 336 ditambah di sini 14 dibagi 72 ya, 14 dibagi 72. Kemudian ini 2 kali 22-nya 44 dikali 14. Nilainya itu adalah 616. Maka kalau kita jumlahkan 336 ditambah 616 menjadi 952 cm. Sedangkan kelilingnya kita mencarinya adalah 2 dikali 12. Kenapa 2 dikali 12? Nah, ini yang perseginya saja, yang bagian sisi perseginya, ditambah dengan V dikali diameter. Maka di sini nilainya adalah 24 ditambah 22/7 dikali 28. Maka hasilnya itu adalah 24 ditambah, nah ini 28 dibagi 7 4 ya, ini dibagi 7 4 dikali 22 itu adalah 88. Maka 24 ditambah 28 hasilnya itu adalah 112 cm persegi. Nah, tadi diketahui di sini adalah 952 itu adalah luasnya, sedangkan kelilingnya adalah 112 cm persegi. Kemudian kita masih ada soal lagi yang berikutnya, yang ketiga, dengan masih bangun gabungan. Di sini adalah satu lingkaran penuh, sebetulnya ini dari sini satu lingkaran penuh, tapi karena ada yang menonjol, di sini kita gunakan menjadi ya, menjadi salah satu bagiannya adalah persegi ya, salah satu bagiannya menjadi persegi. Maka untuk menghitung luasnya, L sama dengan ya, luas persegi ya, kemudian ditambah 3/4 luas lingkaran. Kenapa 3/4 luas lingkaran? Karena kita menggunakan luas persegi yang ini. Nah, bagian yang dipotongnya ini, luas lingkarannya ini adalah bagian 3/4 lingkaran.
Kemudian luas perseginya itu adalah 14 dikali dengan 14 ya, ditambah dengan 3/4 dikali dengan V dikali V dikali 14 dikali 14. Maka di sini 14 dikali 14, nah ini 14 dikali 14 itu adalah 196 ditambah 3/4, ini 3/4 dikali pi-nya kita masih gunakan 22/7 saja. 22/7 dikali 14 dikali dengan 14. Nah ini ya. Maka di sini dihasilkan yang ini 196 tetap, yang tadi hasil perkalian 14 ditambah ya, ditambah, nah ini hasilnya 14 dibagi 7 adalah 2 dikali 22 ini adalah 44 dibagi 4 11 ya, 11 dikali 3 33 dikalikan dengan 14 yang ini, hasilnya menjadi 462. Baru kita jumlahkan 196 ditambah 462, itu nilainya adalah 658 cm persegi. Itu untuk luasnya. Sedangkan kelilingnya ya, kelilingnya berarti ini kelilingnya 3/4 dikali keliling lingkaran ditambah dengan 2 dikali 14. Maka di sini nilainya menjadi 3/4 dikali 22/7 dikali 28 ya, ditambah 2 kali 14 itu adalah 28. Maka nilainya yang ini adalah 66 ya, hasilnya ini 66, yang ini 3/4 dikali 22/7 dikali 28, 66 ya, 28 dibagi 7 4 dikali 22 88, 88 dibagi 4 ya, 88 dibagi 4 itu adalah 22 dikali 3 66, ditambah lagi nilainya adalah 28 yang ini hasil perkalian 2 dikali 14, maka 66 dibagi ditambah 24 nilainya adalah 66 ditambah 28 nilainya menjadi 94 cm persegi. Nah ini untuk luasnya, sedangkan yang ini adalah kelilingnya. Nah selanjutnya di sini masih ada beberapa soal lagi yang bisa kalian kerjakan, kalian coba untuk menghitung. Tadi sudah dicontohkan cara pengerjaannya. Intinya adalah pada pencarian dulu lingkaran dan juga bangun dari perseginya. Ini adalah soal nomor 4 ya, bisa dikerjakan. Kemudian ini adalah soal nomor 5-nya, bisa kalian coba ya. Nah itu saja, mudah-mudahan kalau misalkan tidak ada yang tidak begitu jelas, kalian bisa tanyakan kepada guru kaliannya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.